Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan, koordinasi, pakai pasal koordinasi dengan ekspresinya keluar. Kalau ngomong emosinya kelihatan, suka sama nggak sukanya kelihatan, buru-buru juga, nggak mau lama-lama ribut macam tuh. Tapi kalau udah sakit hati dan merasa dihianati, dikerjain, itu nggak ada maaf, sama sekali nggak ada maaf. Makanya ngedidik anaknya pasti keras, karena orangnya disiplin banget macam. Ngomong langsung jebret, ada yang nggak suka langsung ngomong jebret, nggak suka gue malu. Nggak bisa kayak gitu. Tadi dalam kasusnya Nikmir ini aku berharap banget digelar perkara, ya. Karena dalam gelar perkara nanti itu bakalan kelihatan kronologis yang sebenarnya gimana, yang bohong siapa, itu kelihatan gitu. Ekspresi wajah, barang buktinya dikeluarin semua. Jadi sebenarnya rekaman suaranya itu kayak gimana sih yang aslinya, yang kedengerannya kan dari awal. Jadi gini loh guys, rekaman suara cuma diambil sepotong-sepotong punya makna yang berbeda dengan rekaman suara yang diputar dari awal tanpa ada dipotong sedikit pun. Yang bilang polisi bodoh tuh siapa? Tidak ada yang bilang polisi bodoh. Memfasilitasi betul untuk gelar perkara baru BAP. Udah ditetapin tersangka oleh polisi, lu pikir polisi nggak punya alasan? Alvin Zaki, gue kan nggak bilang kenapa ditetapin jadi tersangka, gue tanya gelar perkaranya, bukan soal ditetapinnya. Ditetapin itu kan setelah dapat BAP, laporan, dilihat pasal, baru jadiin tersangka. Dipanggil saksi-saksi dan pelapor dan terlapornya, baru jadi tersangka. Gue nanya gelar perkara. Kapan? Baru masuk langsung bacot aja lu. Kok bego-bego sampai bilang bodoh sih lu mah. Gelar perkaranya mams. Oh, langsung dapat gelar perkara. Yes, aduh gue lagi ada job lagi, disuruh ke rumahnya Yolo Ina, langsung gercep ya. Bagus. Iyalah baru tersangka doang. Polisi ya wajar ngomongin tersangka tuh bener. Pak Polola bilang tersangka tuh bener, boleh. Itu boleh-boleh aja, bukannya nggak boleh. Tapi kan habis itu kan ada gelar perkara, masyarakat mau lihat, ya kan? Nanti kenapa Anda menelpon? Dan apa yang dimaksud dengan produk yang jangan direview, yang ada di Nikita Mirzani? Coba jelaskan secara sedetil-detilnya. Gua kalau jadi jaksa penuntut, kamu jelaskan secara detil. Apa yang ada di produk yang ada di Nikita Mirzani? Coba Nikita Mirzani, saudari Nikita Mirzani Mawardi, silakan Anda ceritakan apa produk yang ada pada diri Anda pada saat itu, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dan untuk saudari Dokter produk itu benar. Aduh, seru banget. Belum lagi dokter cerdas. Wih, cerdasnya minta ampun. Udah mana dokter tuh megang. Nih gue kasih tahu ya. Dia punya bukti-buktinya, say. Semuanya itu tuh hasil tes labnya. Waduh, itu kalau dia udah buka, memang udah waktunya ya. Serapat-rapatnya kau tutup bangkai itu akan tercium juga. Kau sekarang sudah masuk ke dalam permainanmu sendiri. Rakyat sudah terbuka lebar sekarang untuk melihat. Yeay. Menurut kalian terlalu ceroboh atau terlalu buru-buru nggak sih? Atau mungkin adanya bisikan-bisikan ya dari teman-temannya yang memang pada dasarnya tidak suka dengan Nikita Mirzani, dan mereka menginginkan agar Nikita Mirzani ini dipenjara. Tanpa pikir panjang, tanpa berpikir
dampak yang terjadi ke depannya. Ada dampak buruk dan juga dampak baik. Mungkin mereka hanya memikirkan dampak baiknya. Nikita menjadi tersangka, menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi mereka karena sudah berhasil gitu ya untuk menjadikan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Mungkin mereka lupa kalau di pengadilan nanti semuanya akan terbuka lebar. Dan ingat, sidang ini akan dilaksanakan secara terbuka. Jadi seluruh masyarakat Indonesia bisa menyaksikan. Dan kalian tahu nggak, seperti yang saya bilang tadi, selain hakim di pengadilan, ada hakim yang nggak kalah hebatnya di luar sana, yaitu netizen. Walaupun mereka nggak kuliah hukum, nggak paham soal hukum, tapi mereka berpikir secara logika. Yang pertama tadi dijelaskan tentang sosok Nikita itu seperti apa. Orangnya memang apa adanya. Kalau nggak suka, dia bilang nggak suka. Kalau suka, ya bilang suka. Kalau marahan sama seseorang, paling cuma sebentar, dan setelah itu baikan lagi. Tapi berbeda kalau Nikita dikecewakan atau dikhianati, itu pasti akan dendam kesumat. Kalau soal ngurus anak, terlepas dari masalah Laura, karena memang itu kan kesalahan dari Laura sendiri, yang istilahnya membangkang sama orang tuanya gitu ya. Dan di sini kan ada yang namanya batas kesabaran dari seorang ibu untuk mendidik anaknya. Kalau sudah dikasih tahu berulang-ulang tapi nggak mau dengar juga, ya pasti seorang ibu akan memarahi gitu ya dengan segala umpatan-umpatan. Tapi percayalah, kasih sayang seorang ibu itu tak pernah terbatas sepanjang masa. Hari ini juga Nikita Mirzani dipanggil oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya Jakarta. Kata Nikita Mirzani, nanti kalau saya turun dari mobil, saya akan sambil kibas rambut. Turun dari mobil dengan gaya. Dia bangga untuk menjadi tersangka. Menjadi tersangka untuk membela kebenaran. Walaupun dari pihak sebelah mengatakan bahwa pahlawan skincare yang sebenarnya adalah Isa Sega, bukan Nikita Mirzani. Tapi netizen tidak buta. Mereka bisa melihat mana yang sebenarnya menjadi pahlawan untuk konsumen skincare dan mana yang tidak. Apalagi Isa Sega diduga melakukan penistaan agama, dan ini kan merupakan kasus yang sangat serius ya. Hari ini juga kemungkinan besar akan diadakan gelar perkara. Nanti akan terbuka lebar di situ, walaupun tidak semuanya, karena semuanya itu akan terpampang nyata pada saat sidang sedang berlangsung. Ada video yang beredar kemarin, kalau tidak salah sekitar 21 detik. Padahal kata Nikita Mirzani, video yang asli itu ada rekamannya sekitar 10 menit atau 11 menit ya. Nah, ketika kita menonton suatu video singkat dan video yang asli, pasti maknanya berbeda. Itu pasti berbeda. Karena biasanya yang disebarkan itu adalah video-video yang bertujuan untuk menyudutkan salah satu pihak. Nanti di pengadilan akan dibuka keseluruhan dari isi video tersebut. Kemudian tadi Emma Oroko juga membahas soal Doktif yang pastinya tidak akan tinggal diam. Dan kata Emma Oroko, Doktif juga punya kartu as tentang produk-produk skincare bermasalah. Jadi nantinya diduga Dr. R ini akan terkena masalah terkait produk-produk yang berbahaya, dan itu ada undang-undangnya. Jadi diperkirakan nanti sidangnya itu bukan lagi sidang tentang dugaan pemerasan, pemaksaan, dan TPPU dari Nikita Mirzani, tapi ganti topik nanti tentang skincare yang berbahaya dan merugikan konsumen. Apalagi saat ini para konsumen sudah mulai speak up, mereka sudah mulai bergerak. Dan Bapak Sunan Kalijaga akan menjadi jembatan penghubung bagi mereka untuk melaporkan peristiwa ini atau kejadian yang mereka alami, kerugian yang mereka alami akibat penggunaan skincare dari Dr. R.